Mm-mm. Dari gejala kan Ya, kita ada gimana dok? 3 ya, ringan, Mm-mm. sedang, sama berat. Mm. Ya, Paling ya, ya, ada gejala tambahan misalnya kayak ada anosmia. Anosmia itu ada hilangnya ya. penciuman gitu ya. Kayak pneumonia, jadi gejalanya itu kayak ada batuk, ada sesak, ada Hmm, demam. Nah itu ya, juga terus ada flek misalkan di paru-parunya gitu. Nah kalau oke. misalnya gejala berat sendiri sih ya biasanya suka kita lihat dari saturasi oksigennya kurang dari 90 gitu. Untuk kalau Betul. Jadi tidak jangan merasakan takut, dan apapun. kalau misalkan ternyata Hmm. emang positif juga itu nggak dipungut biaya gitu. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Halo dong. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku jelas nggak kalau pakai masker gini? Jelas, Jelas jelas, nggak jelas. suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Aman, aman kok, Uh-uh. aman, aman. Oke. Baik, dokter berarti ini lagi di rumah sakit? Aku lagi sekarang dinasnya lagi di puskesmas memang. Gitu. Oh, Puskesmas Kujang Sari. di mana? Di Kujang Sari. Oh, Buah di Batu. Kujang Sari. Oh iya, iya, Hmm. iya, Bawa Batu Kujang Sari ya. Baik nih dok, sesuai dengan tema kali ini gitu kan, COVID Mm-mm. mengganggu, vaksin menunggu. Wow. Wih, cakep tuh ya. Dan, Udah kayak pantun ya. ya, iya, udah kayak pantun ya. Dan hari ini berangkat sama Dokter Nabila Rinjani, listeners yang udah Mm-mm. join, ya kita ngobrol-ngobrol seputar COVID dan juga vaksin hari ini yang mungkin sedang Mm-mm. ramai sekali diperbincangkan ya, diomongin di sosial Betul. media gitu kan. Nah dok, kondisi berarti kondisi di sana sekarang gimana nih, di khususnya di puskesmas yang dokter praktek gitu, tempat dokter praktek, Mm-mm. kondisinya sekarang? Ya karena puskesmas kan sekarang lagi sibuk-sibuknya buat ngurusin vaksin, Mm-mm. vaksin Sinovac Ya, ini kan ya. Kita udah ya. nyampe juga nih barang vaksinnya udah di puskesmas. Mm-mm. Terus juga Mm-mm. ya kalau berdasarkan pemeriksaan fisik sih lumayan ada beberapa pasien Ya. yang ternyata positif datang ke sini. Uh, Terus juga oke. butuh swab, jadi kita urus atur jadwal untuk swabnya karena kan terbatas juga, saking Ya. banyaknya, saking penuhnya, suka Mm-mm. ngantri untuk swab itu. Oh, Gitu. iya, Karena iya, kan iya. sekarang Indonesia juga masih tingkat keempat tertinggi di dunia ya. Gitu. Jadi Iya, iya, ya betul, betul, gimana betul. lagi? Lagi tinggi-tingginya. Lagi Mm-mm. tinggi-tingginya ya, Dok ya. Betul, betul, betul. Kita masih Betul. belum Nah, melewati kurva kedua ini, masih tetap kurva ke satu ini. oh iya, benar-benar Mm-mm. sekali ya. Di sini Mm-mm. benar-benar nggak cuma dari apa ya namanya bidang kesehatan, tapi masyarakat juga harus tetap waspada, tetap membantu juga gitu kan, waspada terhadap Betul, betul. COVID ini. Gitu. Nah, ngomongin Karena soal vaksin sebenarnya, sendiri nih, Dok. betul Gimana? ya. Gimana? Ya karena Boleh, boleh. sebenarnya garda terdepan itu masyarakat sendiri gitu. Masyarakat yang menentukan, Oke. masyarakat yang patuh Mm-mm. terhadap 3M Mm-mm. itu udah sangat menolong kami semua sih di sini. Oh, iya Gitu. benar sekali dok. Ini dok, untuk pasien sendiri nih yang mungkin Mm-mm. dokter tangani di puskesmas gitu, ini Mm-mm. masih ada berdatangan setiap harinya dok untuk Masih masalah banyak, COVID. beberapa ada Gimana? yang terkonfirmasi positif, jadi harus melakukan Mm-mm. isolasi, tergantung dia ada Mm-mm. gejala atau enggak gitu kan. Untuk yang Oke, membutuhkan pasien-pasien yang membutuhkan tes itu ada 3 ya. kategori sih sebenarnya. Ada yang Oke, tiga kategori. tanpa gejala, orang tanpa gejala itu butuh Mm-mm. tes COVID ya, Mm-mm. kayak PCR atau swab antigen. Terus juga ada Oke. orang yang misalnya orang yang bergejala. Nah, orang bergejala juga ini ya dibagi 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Oke. Terus juga ada orang yang misalnya dia udah dinyatakan sembuh nih, udah dinyatakan sembuh, dia Mm-mm. harus dites PCR ulang gitu untuk mengkonfirmasi Oke. ulang gitu. Dan Oke. semuanya kebanyakan harus melakukan isolasi mandiri sih untuk di puskesmas saya ini. Biasanya nggak yang bergejala berat gitu, enggak. Mm-mm. Oh, langsung diisolasi Gitu. mandiri kalau misalkan Uh, terdampak gitu ya dok ya. uh. Karena rata-rata banyaknya yang datang ke sini orang yang tanpa gejala atau misalnya gejala ringan gitu. Kalau Oh, nah dok. gejala kan, Mm-mm. dari gejala kan Iya, kita ada gimana 3 dok? ya, ringan, Mm-mm. sedang, sama berat. Nah kalau ringan Oke. biasanya pasien-pasien datang kayak flu biasa aja gitu, kayak ada batuk, Mm. pilek, demam gitu ya, kayak flu-like syndrome biasa lah gitu. Mm. Ya, Paling iya, ya. ada gejala tambahan misalnya kayak ada anosmia. Anosmia itu ada hilangnya Ya. penciuman gitu ya, berbauan, jadi Mm. nggak bisa mencium bebauan. Terus kalau misalnya gejalanya dari yang sedang itu kayak ada misalkan kayak pneumonia, jadi gejalanya itu kayak ada batuk, ada sesak, ada Hmm, demam. Nah itu ya, juga terus ada flek misalkan di paru-parunya gitu. Nah kalau oke. misalnya gejala berat sendiri sih ya biasanya
suka kita lihat dari saturasi oksigennya kurang dari 90 gitu, langsung kita rujuk rumah Oke. sakit rujukan gitu. Oh, oke. Mm-mm. Oke, jadi banyak sekali gejalanya yang kita harus pahami juga ya, Dok ya. Mm-mm. Nah, Dok, Gitu. ini langkah pertama Gimana? mungkin yang harus dilakuin sama masyarakat apabila misalkan hal pertamanya kita hilang indera penciuman yang tadi dokter Mm. bilang ya, itu kan kadang sering terjadi juga gitu ya. Langkah Betul. pertama yang mungkin terbaik gitu ya, terbaik harus dilakuin oleh masyarakat kalau misalkan ngalamin seperti itu, apakah langsung ke puskesmas aja Mm. atau mungkin ke klinik terdekat, gimana Dok? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau dari gejala anosmia sendiri atau hilangnya penciuman itu sebenarnya Hmm. penyakit lain juga ada gejala yang seperti itu, seperti sinusitis juga Oke. punya gejala dia hilang penciuman. Hmm. Tapi karena Ya. kita sedang mengalami pandemi ini dan COVID, jadi itu perlu Ya. dicurigai apakah hilang penciuman itu karena COVID atau bukan. Jadi kalau misalnya kita udah Oke. aware nih kok bisa tiba-tiba ada hilang penciuman ya, kita bisa daftar juga, bisa lapor ke RT gitu ya, apakah kita Oke. ada kontak erat dengan yang OTG atau enggak gitu ya, Ya. atau bepergian keluar kota yang zona merah gitu. Terus kalau misalnya kita masih suka beraktivitas dengan risiko tinggi, contohnya kayak dalam satu ruangan itu udah kayak meeting gitu ya, meeting kan banyak orang di satu ruangan tertutup. Nah itu bisa dipikirkan untuk apa kita swab aja ya, kita lapor dulu ke RT, nanti RT setempat, nanti kita atur jadwal untuk swab di puskesmas gitu. Oke. Biasanya kayak gitu. Udah lebih dipermudah ya Dok ya. Betul. Jadi jangan takut, dan kalau misalkan ternyata emang positif juga itu gak dipungut biaya gitu. Oke. Ya sih Dok, bener sekali kalau misalkan ngomongin dari tadi tuh rasa takut juga ya. Terkadang kalau dalam artian orang tua nih ya Dok ya, orang tua kadang suka susah gitu ya untuk ibaratnya cek kalau misalkan merasa ada gejala atau mungkin apa. Nah Dok, mungkin ada saran khusus nggak sih atau mungkin trik khusus dari dokter sendiri untuk biar kayak orang tua tuh nggak usah takut nih gitu, apalagi orang tua kita gitu, orang tua kita sendiri jangan, untuk periksa. kalau misalnya kita udah punya gejala atau punya penyakit tertentu, nggak harus gejala-gejala COVID, jangan takut untuk diobati, jangan takut untuk ke rumah sakit ataupun ke klinik terdekat, karena itu udah tenang aja, jangan terlalu diambil pusing gitu, biar kita tracingnya juga kuat gitu loh. Kan kita harus tingkatkan 3T ya, gitu. Ada apa namanya, peningkatan 3T itu kayak ada testing yang tadi kita lakukan kayak misalnya PCR, terus atau swab antigen, atau yang paling rendah itu serologi antibody. Terus juga kita tracing nanti, lalu nanti kita treatment, kita obatin kalau misalnya kita ada gejala yang bermakna dan juga positif gitu. Oke. Gitu sih paling. Gimana ya, udah siap nih vaksin? Oke. Iya nih, kita bakal bahas vaksin juga nih. Nah kalau untuk tadi kita langsung aja nih ya, langsung masuk ke vaksin. Untuk puskesmas di tempat dokter praktek juga sudah dialokasikan berarti ya, sudah ada ya? Ya ini sedang kan masih logistik ya, masih pengerjaan distribusi. Cuman kalau untuk Bandung sendiri karena dekat kan dari Bio Farma, jadi mungkin udah pada sampai semua ke puskesmas, termasuk puskesmas saya ini. Oke. Iya. Karena awalnya mulainya di Bio Farma ya untuk didistribusikannya ya. Betul kan. Dia pembagiannya dari Bio Farma. Iya pembagiannya dari Bio Farma ya. Nah, ada ini nggak sih Dok? Maksudnya kayak gambaran si vaksin ini bakal didistribusikan ke masyarakatnya kapan, dan mungkin ada ujangan khusus nggak sih dari? Yang masih tahap pertama itu pembagiannya ke tenaga kesehatan dulu, tenaga kesehatan, dan itu juga nggak semua tenaga kesehatan dari umur 18 sampai 59 tahun. Gitu. Terus yang kedua itu untuk kelompok orang yang ada komorbid, penyakit komorbid, penyakit bawaan, penyakit berat, dan juga untuk kelompok orang yang di pelayanan publik kerjanya itu kayak misalnya petugas yang di publik ya, kayak misalnya bank-bank gitu ya, kayak gitu. Tapi untuk yang pertama nanti disuntikan itu untuk tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan dulu ya Dok ya. Untuk tenaga kesehatan. Paling depan juga. Karena kalau misalnya dari jadwal, kalau misalnya benar-benar mengikuti jadwal yang on time itu tanggal 14 kita udah mulai penyuntikan. Gitu. Tapi kita masih Januari ini Dok juga sih, masih insya Allah tanggal 14 Januari ini. Ya, semoga semuanya lancar juga ya Dok ya. Amin. Dan mengurangi jumlah
yang terkena COVID juga, bahkan harus si COVID ini cepat hilang ya dok ya. Iya, amin amin. Soalnya dari vaksin ini juga itu masih nunggu efikasi kan ya. Efikasi itu dia adalah penurunan persentase yang terkena COVID pada orang yang udah dicoba vaksin gitu. Nah itu Indonesia masih menunggu tahap 3 ini, uji klinis tahap 3. Terus ya semoga benar-benar bisa membantu lah untuk kedepannya. Ya, amin semoga ya dok ya, semoga semuanya membaik dan semoga lancar.